Saya lanjutkan kembali tadi yang sempat terputus, mengutip pernyataan Bung Faisal tadi, Anies jangan berakrobat politik. Silakan, Bung Ges, tanggapi. Terima kasih. Mohon tidak dipotong sedikit pun. Yang pertama saya ingin cerita sedikit sambil menjawab Bung Faisal. Ketika Anies dicalonkan menjadi gubernur, dia minta izin pada ibunya. Apa kata ibunya? Kamu meminta atau kamu diminta? Ibunya menjawab, Anies diminta mah. Lalu ibunya katakan, Nis, kita tidak punya apa-apa. Yang kita punya hanya nama baik. Jaga itu baik-baik. Itu pesan ibunya kepada Anies. Sekarang Anies menjadi gubernur, tetap tidak punya apa-apa. Anies tidak punya partai, tidak punya dana. Yang dia miliki hanya nama baik dan prestasi demi prestasi yang dia punya. Dan itu yang ditakuti oleh PSI. Prestasinya Anies. Itu yang sangat ditakuti. Sebenarnya dalam konteks partai politik, partisipasi politik, budaya politik, dan seharusnya kita sudah meninggalkan budaya feodalisme, budaya politik parokial, dan segala macamnya, membuka ruang keterbukaan publik dalam partisipasi seluas-luasnya. Karena itulah yang diperjuangkan oleh kita semua. Apa yang terjadi? Jangan memilih Anies yang sekarang. Yang sebelumnya, sekjennya, ayo kita hadang Anies. Anies punya apa? Partai nggak punya, dana tidak punya. Yang dia punya hanya prestasi. Prestasinya berapa? Silahkan dibuka, bisa dilihat. Berikan ruang dalam demokrasi. Kenapa kita takut? Seharusnya, ini ucapan saya untuk saudara Faisal, juga Faisal, oke? Dan juga kepada teman-teman, merujuk kepada Refli Harun, saya setuju sekali. Mari kita sama-sama perjuangkan presidensial threshold itu dihapuskan. Karena itu membuat partisipasi politik kita menjadi. Pak Ges itu bergeser, tapi saya mau perkuat. Ini kan terakhir, ini kan segmen terakhir. Jadi ini dalam konteks di luar Anies. Agar kenapa? Demokrasi kita hidup kembali. Bahkan yang terakhir ini saya ngomong nih, yang terakhir ini nggak ada hubungannya dengan tema yang di sini. Yang terakhir saya ngomong adalah keberpihakan saya kepada masyarakat di Pulau Seribu. Tolong kepada pemangku kebijakan agar segera mereka dilepaskan, masyarakat bisa berwisata ke sana. Kasihan Pulau Bidadari, Pulau Air, Pulau Tidung, pulau lain-lain itu, mereka itu mengalami kemiskinan dengan PPKM ini. Toh Covid-nya sudah rendah di Jakarta. Tolonglah dibuka. Karena kalau setiap saat mereka dari itu dan Jakarta juga harus antigen terus, biaya terus. Ini di luar konteks. Tapi saya mohonkan agar masyarakat di Pulau Seribu buru-buru diberikan ruang untuk bisa bekerja kembali. Terima kasih. Oke, sekarang Mas Nanang silakan ini. Karena kenapa Anies ditakutin? Anies nggak punya partai, nggak punya uang. Anies hanya punya prestasi. Apakah ini yang ditakutkan oleh PSI? Ya, yang salah itu ya kata takut itu sebenarnya. Jadi kita ngomong begitu itu bukan urusan takut atau berani, bukan urusan mau jadi presiden atau jadi apa, tetapi adalah sekali lagi ini merupakan refleksi dari PSI terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan yang ada di DKI Jakarta. Bahwa kemudian Bang Bestari punya pendapat lain itu ya sah-sah saja. Tapi PSI juga sah untuk punya pendapat kan. Bagi kami di era seperti sekarang ini, di mana Bung Ges sendiri juga barusan cerita bahwa akibat pandemi ini masih ada masyarakat kepulauan yang menderita begini begitu. Ya marilah kita prioritaskan semua itu, semua energi kita ke sana. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, banyak masyarakat yang turun penghasilannya, banyak masyarakat yang sekarang kesulitan untuk mencukupi kebutuhannya, dan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Dan kami sampaikan bahwa solusi untuk menolong masyarakat yang kehilangan pekerjaan, solusi untuk masyarakat yang turun penghasilan, solusi untuk masyarakat yang kesulitan makan, itu kami jamin bukan balapan. Tetap bukan balapan formula. Bukan mengadakan balapan. Jadi itulah. Jadi apa dong? Jangan dipotong katanya. Jadi itu. Maka kami kembali lagi, dan yang selanjutnya kami minta kepada Pak Anies atau tepatnya Gubernur DKI, kami sudah mengusulkan untuk memberikan panggung sebenarnya kepada Pak Anies atau tepatnya pemerintah DKI untuk bisa memberikan jawaban-jawaban seperti yang disampaikan Pak Gis dan Pak Bestari itu berupa jawaban resmi. Kenapa PSI ini kok minta interpelasi? Agar supaya jawaban yang diberikan itu adalah jawaban resmi pemerintah.
Oke, tadi Bukan kan sudah bukan disampaikan. kemudian 10 orang menjawab 10 jawaban yang berbeda. Silakan interpelasi kalau memang mencukupi quorumnya. Ya, 50% plus pasti 1. bahwa kemudian Silakan interpelasi berjuang di itu DPRD. akan diproses melalui proses politik tanpa diberitahu, kami juga sudah ngerti. Oke, kok. baik. Interpelasinya untuk mendapatkan jawaban soal Untuk formula mendapatkan E. penjelasan Kok dan mintanya ke jawaban. Pak Anies ya interpelasi itu ya? Iya, apa? Pakai mic-nya, Mas? Minta interpelasinya ke Pak Anies supaya terimalah Pak Kami Anies interpelasi minta kami. jawaban Nggak nyambung. kalau nanti interpelasinya Loh, berjalan. sama dengan jawaban Anda. Kalau itu sudah pasti. Nah pertanyaannya yuk tadi minta interpelasinya supaya dijawab nanti Pak Anies. Lah iya nanti Loh kalau sampai ke interpelasi, Ya, sampai kalau ke rapat. interpelasi ya mesti dijawab tuh Pak. Ya iya, sampai ke rapat gabungan aja nggak bisa. Itu you punya DPRD nggak jelasin ya? Ya sudah Pak. Sudah. Kan tanpa dijelaskan Lantas kita sudah komunikasi tahu. politik dengan partai yang lainnya dibangun. Pasti dibangun. Pasti dibangun. Hasilnya kok nggak ada? Hasilnya itu? sampai sekarang kan belum. Dong, Hari Ada. proses kerjanya kan masih PSI. proses. Kalau PSI nggak bisa kerja cepat, nanti jadinya timbulnya hanya angan-angan aja terus. Ya lihat saja Akhirnya Pak. daripada angan-angan, kemudian memberikan masukan-masukan yang nggak pas kepada masyarakat, akhirnya yang timbul kegaduhan. Itu masih proses Itu loh. Pak. Masih Nggak proses ada semua. prosesnya lagi itu Pak. Udah nggak disetujui sama 7 fraksi, ya udah nggak cukup Anda itu. Kecuali kalau kursi Anda tadi 28, mitra Anda itu Baik. plus kemudian jadi 50% plus 1, itu bisa. Jadi hitung-hitungan politiknya nggak kuat di DPRD-nya ya. Nggak Oke, tahu, baik. tapi kemudian sampai hari ini masih menggaungkan interpelasi saya yang Oke. sedikit. Terakhir. Gimana gitu? Terakhir ya, Ya. terakhir ya, Terakhir. biar lurus lahir batin nggak ada persepsi yang negatif. Jadi PSI memang harus berbesar hati untuk belajar politik juga dari para senior kan, dengan segala kekurangan mereka punya pengalaman. Kalau saya outsider, di posisi luar saya mengamati memang Adinda ke depan harus menyiapkan data. Tetapi soal definisi, supaya jangan salah paham Pak Geis, Anies juga kita himbau untuk tidak alergi dengan kata kebohongan publik, pembohongan publik. Anies tidak alergi dengan apapun. Anies orang mau bicara apa di fitnah berkali-kali Sebentar, nggak pernah diapa-apain. saya punya hak bicara. Tadi Anda bicara, saya diam. Bung Ges. Sikap-sikap reaksi itu mencerminkan seolah-olah Anies hadir dalam psikologi Anda. Itu yang menuai protes dari publik. Mereka mengklaim orang-orang di sekitar Pak Anies ini terlalu reaktif. Padahal saya sudah di jalan tengah sebagai penduduk DKI. Jadi yang saya pahami Adinda, kawan-kawan PSI itu memang punya keberanian di depan publik untuk mau belajar berdemokrasi. Oke. Tapi kawan-kawan Anies juga jangan alergi dibilang kebohongan publik. Apa saja bisa kita definisikan Anies melakukan kebohongan publik. Karena itu masuk ke ruang tafsir politik. Kalau bicara data, Bang Geis dan kawan-kawan partai pendukung Anies bertengkar di DPRD sana. Baik. Ini bukan forumnya. Baik. Sudah ditangkap poinnya. Oh, nggak usah tambah lagi Bang Geis. Bang Bastari ini sudah saya kira Sudah. final ya. Sudah terakhir Jadi, sudah ya. jadi saran terakhir soal Anies tidak didukung partai itu tidak boleh diucapkan ke ruang publik. Itu cengeng. Oke. Tidak didukung partai. Tidak memiliki Itu partai, tapi pengalaman sekarang nggak sudah usah punya diumumkan. dukungan dari partainya Bung Bestari. Baik, Iya. terima kasih. Saya harus akhiri diskusi malam hari ini. Nasdem, Bung Faisal, PKS, itu terima sudah kasih. bergerilya untuk Baik, mendukung terima kasih. Apapun itu kita sama-sama agar berpolitik Dan dengan itu sehat konstitusional ya. dan sama-sama untuk bisa Udah, itu aja cukup. sebesar-besarnya. Bapak-bapak, saya harus akhiri nih. Berpolitiklah dengan sehat, tidak ada politik kebencian, dan tadi mengutip sedikit, jangan cepat panas begitu ya dengan statement apapun itu. Untuk kedua belah pihak ini saya berbicara ya. Baik, saya Dwi Anggia, saya akhiri dua sisi malam hari ini. Selamat malam. Merdeka. Sampai jumpa.